pertama kalau kita pakai fasilitas leasing yang masih menerapkan sistem bunga dan riba, apakah kita akan kecipratan dosa riba juga? Kalau seperti ini dia setidaknya saling tolong menolong di dalam keburukan. Walaupun dia nanti tidak terkena dampak daripada dosa riba, setidaknya dia terkena dampak daripada saling tolong menolong di dalam keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan saling tolong menolonglah kamu di dalam perkara yang baik dan perkara takwa, dan janganlah kamu sekalian itu saling tolong menolong di dalam keburukan, ke dalam dosa dan juga permusuhan. Jadi hati-hati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membuka pintu untuk terjadinya perkara riba, walaupun kita mungkin tidak terkena dampaknya, tetapi kita ikut di dalam terkena dampak saling tolong menolong dalam perkara keburukan. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua tadi, bolehkah kita pacaran islami dan status pacaran tapi nggak pernah pegang-pegang, berduaan, boncengan, datang kajian bareng, sholat bareng? Ini saya malah baru dengar kalau ada istilah pacaran tapi islami. Berarti ada pacaran islami, ada pacaran yang non islami. Maka hatinya dimati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan arahan kepada kita semuanya, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati perkara zina, karena sesungguhnya dia itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji, dan dia itu adalah jalan yang buruk. Maka walaupun ini bukan tidak pegang-pegangan, tidak boncengan gitu ya, tetapi ada rasa yang seharusnya tidak timbul sebelum waktunya. Jadi kalau mau pacaran islami, ya pacaran setelah nikah. Nah, ini adalah pacaran yang islami. Maka kalau yang terjadi sebagaimana pertanyaan ini, maka hanya ada dua pilihannya, yaitu tinggalkan atau halalkan. Wallahu. Yang ketiga, apakah sah sholat sedangkan celana robek, namun kita sadar setelah beberapa hari berlalu? Ada syarat sah yang tidak terpenuhi, tetapi kita tahunya setelah beberapa waktu. Ada juga salah satu perkara yang juga syarat sah di dalam sholat. Satu contoh adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Dulu para sahabat ada mereka ini keluar melakukan safar, melakukan perjalanan, kemudian di waktu malam ingin sholat, tetapi waktunya gelap. Mereka tidak mengetahui mana arah kiblat. Maka para sahabat ini berbeda pendapat. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, dan lain sebagainya. Maka tatkala dihaturkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membenarkan semuanya, karena mereka sudah melakukan sebaik mungkin untuk memenuhi syarat sahnya. Kemudian juga pada saat Rasulullah SAW itu pertama kali juga para sahabat sholat arah kiblatnya kepada Masjidil Aqsa. Kemudian pada pertengahan sholat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan juga para umat Islam tentunya untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian pada waktu itu pula Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya merubah arah kiblatnya. Berarti dari sini kita bisa kita simpulkan, tatkala kita itu mengetahui syarat sah itu tidak terpenuhi tatkala kita masih di dalam sholat, maka itu nanti harus terpenuhi, harus dibenarkan yang belum terpenuhi dari syarat sahnya. Tapi kalau sudah berlalu, maka ini sudah kita tidak perlu untuk mengulanginya lagi. Asalkan pada saat kita masuk ke dalam sholat dan tatkala kita melaksanakan sholat, kita yakin betul apa yang kita laksanakan dari syarat sahnya itu sudah
sudah terpenuhi. Jadi kalau sudah berlalu beberapa waktu, nah, maka ini tidak perlu untuk kita ulang. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, halalkah makanan dengan cara memasak hidup-hidup binatang, misal gurita, lobster, konon lebih enak? Kalau hewan-hewan ini semua yang disebutkan tadi, jangankan dia itu kalau dia ini tidak disembelih secara syar'i pun, tatkala dia menjadi bangkai pun dia adalah halal dimakan, ya, halal dimakan karena dia adalah hewan dari yang hidup di air. Maka kalaupun dia tidak disembelih secara syar'i, tidak baca basmalah, ya, sudah menjadi bangkai, maka dia tetap halal. Akan tetapi dia nanti mengandung ataupun dia terkena dosa untuk penyiksaan terhadap hewan, ya. Dia telah menghilangkan nyawanya hewan tadi dengan tidak benar, yaitu dengan menggunakan api. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yu'adzibu binar illa rabbun nar, au kama qala. Tidak boleh seseorang itu mengazab, membinasakan sesuatu dengan api kecuali Rabb yang mempunyai api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatanyakan halal atau haramnya, dia adalah halal karena walaupun dia menjadi bangkai pun dia adalah hewan yang halal. Tapi dia memiliki kezaliman karena membunuh hewan dengan menggunakan api. Wallahu a'lam bishawab.